Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat dan project dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti kita tahu ya, beberapa waktu belakangan ini ya cukup gencar ya kabar yang perlihatkan atau yang dipertunjukkan oleh berbagai media, di mana di sini sepertinya ada gap nih antara Pak Jokowi dan Pak JK. Karena kita tahu mereka adalah mantan pemimpin kita ya pada tahun 2014 sampai 2019, di mana mereka bersama-sama menjadi presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dan ketika ini terpecah atau seperti ada gap atau saling serang menyerang antara pendukung Pak Jokowi dengan JK langsung, kenapa Pak JK melawan langsung para relawan Pak Jokowi? Karena memang JK ini punya prinsip, saya tidak ingin mengatakan apa yang ingin saya katakan melalui orang lain. Nah, ini ada perbedaan nih, ada perbedaan. Jadi Pak JK ini seperti berhadapan langsung dengan mereka, orang-orang yang bisa dikatakan menjatuhkan nama baiknya, yang menjatuhkan harga dirinya, bahkan mungkin yang paling parah adalah menfitnah dirinya, bahkan ingin menciptakan suatu konflik dengan membawa dirinya. Hal inilah yang tidak diinginkan oleh JK, sehingga pada akhirnya dia berhadapan langsung dengan mereka ini, para relawan-relawan, para termul yang ingin merusak nama baiknya ya. Nah, di antara Pak Jokowi dan Pak JK, siapa sangka ternyata ada salah satu kader dari PDIP yang memang dekat dengan mereka berdua, dekat dengan Pak Jokowi dan dekat dengan Pak JK, sehingga bila memang kita mau menarik benang merah dari pertikaian ini, jatuhnya keributan lah antara Pak Jokowi dengan Pak JK, maka orang yang perlu diambil atau diminta informasinya adalah orang ini. Dan orang ini adalah Pandana Baban. Dia tahu betul apa yang terjadi, bagaimana yang terjadi, baik itu sebelum pemilihan Pilpres sampai dengan di saat Pak Jokowi sudah menjadi seorang presiden. Apa saja yang terjadi pada saat Pilpres dan apa saja yang terjadi pada saat kepemimpinan presiden, Pandana Baban tahu. Karena memang kita tahu pada saat itu yang mendukung Pak Jokowi adalah PDIP, dan Pandana Baban ini adalah salah satu petinggi dari PDIP atau orang dekatnya dari Megawati, sehingga wajar lah kalau misalnya dia berbicara, dan tentu itu firm ya, A1 ya. Jadi bagaimana lengkapnya, apa yang ingin diceritakan oleh Bung Pandana Baban, langsung saja kita dengar videonya ya, berikut ini. Soal tricky atau ada katakanlah apa istilah tipu-tipu kampung, kalau yang dibikin oleh Jokowi terhadap JK, itu belum sampai berapa bulan jadi presiden, dia sudah pernah tipu siapa di JK? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Jadi waktu pelantikan Kasal bulan Desember, siapa itu Kasal itu? Waktu dia Kasal dilantik, setelah selesai pelantikan, sumpah jabatan dan kemudian dan ditandatangani prasasti, tiba-tiba Jokowi ngajak off dulu acara itu, jeda dulu, dia pindah ke kamar sebelah, diajaknya JK. Dia ke kamar sebelah, semua tamu dengan istri dan apa semua lengkap itu menunggu semua di ruang itu. JK sendiri beberapa hari kemudian cerita ke saya, dia nggak tahu kenapa dia diajak ke situ. Dia cerita, saya nggak sama sekali nggak tahu kenapa diajak ke situ. Rupanya dia menunggu, Jokowi menunggu kehadiran daripada Luhut Panjaitan. JK nggak tahu nih. Nggak tahu. Luhut datang dengan istrinya, udah pakai kebaya, si Luhut udah pakai jas, siap untuk dilantik. Nah, kemudian setelah dilihat datang Luhut, komentarlah Jokowi ke JK. Pak, udah datang orangnya katanya. Dilihat Luhut gitu loh. Nah, mau jadi apa ini JK nggak tahu. Bagaimana? Dibacakan Pratikno lah, diatur Pratikno lah, sekretaris segala. Dibacakanlah keputusan pembentukan kepala staf kepresidenan.
sebagai institusi yang baru dalam pemerintahan. Pak JK nggak tahu. Nggak tahu. Ini lembaga bagus lagi. Iya, dan kemudian diumumkan juga bahwa Luhut Panjaitan menjadi kepala staf kepresidenan. Dan pada saat itu juga disumpah. Oh ya? Iya, jadi pada saat itu juga disumpah. Luhut disumpah jadi kepala staf kepresidenan. Yang sama sekali JK tidak tahu. Berarti acara tuh di hold dulu tuh Bang. Di hold dulu. Kemudian setelah itu baru dilantik. Kira-kira kalau saya baca itu Luhut waktu itu dilantik Pak Luhut ya, itu 2014 di bulan Desember Bang. Iya betul. 30 Desember. Iya, 31 Desember ya, benar-benar. Iya. Berarti kan nggak kurang dari 5 bulan nih Bang. Pak JK akhirnya ditelikung lah gitu ya sama Pak Jokowi ya. Iya. Oktober dilantik, Desember sudah menipu lah kalau kira bahasa Abang tadi. Iya, udah ditipu, dia nggak tahu. Artinya sama sekali JK tidak tahu. Ini pengakuan JK ke saya. Iya. Dia tidak tahu mau dilantik itu Luhut. Sakit hati nggak waktu itu Bang? Pak JK Bang? Karena Jokowi juga pintar. Dia udah tahu Luhut orang yang tidak diterima Oleh? di kabinet. Karena Megawati tidak setuju, JK tidak setuju, Surya Paloh nggak setuju. Karena? Itu cerita Jokowi ke saya. Karena punya macam-macam persoalan ini. Gitu loh. Kalau menurut cerita Jokowi ke saya, alasannya Megawati ke Luhut, soal Luhut nggak diterima dan sebagainya, karena dia dulu paling pembela Gus Dur. Kalau JK, dia kan aku udah Golkar, kok masuk lagi Golkar. Gitu. Kalau Surya Paloh urusan pribadi Sama Luhut. Ya, itulah tadi keterangan yang cukup mengejutkan ya, yang baru saja dibeberkan oleh Bung Padanababan. Kita tahu Bung Padanababan ini adalah salah satu petinggi PDIP yang sudah cukup senior, dan dia juga tahu persis bagaimana sebelum Jokowi ini masuk Pilpres sampai dengan pada akhirnya jadi presiden, karena bisa dikatakan dia adalah orang ring satu ya, orang kepercayaan dari Bu Mega dan juga Pak Jokowi dan Pak JK, karena beliau ini cukup dekat dengan kesemuanya, sehingga apa yang dikatakannya yaitu tentu firm dan memang sesuai dengan apa yang terjadi ya. Nah di sini ada yang cukup mencengangkan adalah memang Bung Padanababan ini menceritakan masalah siapa sangka ternyata Jokowi baru 3 bulan ya, mungkin belum 3 bulan ya, akhir Oktober dilantik, November, Desember, ya kurang lebih 3 bulan lah, 3 bulan lah kurang lebih. Dimana dia pada saat itu nih yang seperti kita tahu dan kita cari tahu dari setcap.go.id ya, ternyata yang dilantik untuk menjadi Kasal itu adalah Laksamana Madya Ade Supandi sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut, menggantikan Laksamana TNI Marsetio yang memasuki masa pensiun pada Desember 2014. Nah jadi kan ada cerita tadi kan, Bung Padanababan kayak agak lupa gitu siapa Kasal yang dilantik. Dan setelah melantik Laksamana Madya Ade Supandi sebagai Kasal baru, Presiden Jokowi kemudian melantik Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Nah jadi apa yang dikatakan oleh Bung Padanababan ini tercatat. Jadi kalau teman-teman itu mengetik ya, pelantikan Kasal Desember 2014, ketik itu aja di Google. Nah itu di paling atas itu ada dari websitenya website resmi ya dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, itu muncul tuh beritanya tuh di situ tuh. Nah jadi apa yang dikatakan oleh Bung Padanababan ini memang firm, dan berarti firm juga kalau Jokowi baru menjabat 3 bulan sebagai presiden dia sudah mulai menipu. Dan penipuan pertamanya adalah entah ini penipuan pertamanya atau mungkin pada saat gubernur sudah, wali kota sudah, namun di saat dia menjadi presiden, orang yang pertama kali ditipu adalah wakilnya sendiri, yaitu Pak JK. Itu sesuai keterangan dari Bung Padanababan ya. Bahkan kalau misalnya mau ditelisik lebih jauh, masalah Luhut Binsar Panjaitan ini diangkat menjadi kepala KSP, itu ternyata bukan hanya menipu Pak JK saja, tapi termasuk menipu Ibu Megawati yang pada saat itu bisa dikatakan orang yang paling berjasa ya, karena tanpa Bu Megawati mencalonkan Jokowi,
itu tidak mungkin pernah tercatat sebagai Presiden Republik Indonesia kalau memang tanpa campur tangan atau tanpa pengangkatan dari Ibu Megawati. Dan otomatis dengan hadirnya Luhut Binsar Panjaitan itu menipu Ibu Megawati. Bukan hanya itu, Jokowi juga menipu Surya Paloh, karena saat itu Surya Paloh adalah salah satu pendukung paling kuat ke PDIP ya dalam mendukung pasangan Jokowi JK. Nah, jadi keterangan dari Bung Pandana Baban ini ya cukup mengejutkan ya, karena memang bisa dikatakan kabar-kabar yang seliburan warawiri bahwa memang Pak Jokowi ini sen kiri belok kanan, sudah sering menipu rakyat dan yang lain sebagainya. Apalagi kalau mendengar perkataan dari Rosuryo yang luar biasa ya, masalah penilaian terhadap Pak Jokowi. Nah, itu seakan-akan ini dikuatkan dengan apa yang dikatakan oleh Bung Pandana Baban ini. Sebenarnya Bung Pandana Baban ini ya dia nggak ada masalah dengan Pak Jokowi, bahkan bisa dikatakan dia adalah orang penyatu atau perekat hubungan antara Pak Jokowi dan Pak JK. Sehingga dia tidak memiliki kepentingan atau tidak memiliki niatan untuk menjelek-jelekan Pak Jokowi. Namun keterangannya masalah Pak Jokowi itu menipu, sudah mulai menipu dan orang pertama adalah Pak JK. Ya ini cukup mengejutkan. Berarti memang ada sesuatu atau ada hal yang mungkin penting kenapa akhirnya dia mengungkapkan hal ini gitu loh kepada publik. Jadi gimana menurut teman-teman? Kalau ingin Anda sampaikan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini Udah dan Project. Bila kami ada salah kata atau salah data kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.